Hai teman-teman, berikut energi update untuk April. Seperti biasa, aku share apa yang ketangkep aku aja. Kalau perlu lebih lengkapnya mungkin banyak sekali di luar sana yang bisa kasih insights lain ya. April may not be as easy as expected. Masih banyak triggers mungkin for some of us gitu ya. Masih nano-nano, masih challenging, and that's okay. Memang ada undangan besar untuk banyak introspeksi. April ini sebenarnya mengundang kita untuk expansion, untuk kita go beyond dari situasi atau kondisi kita sekarang. Ini dalam aspek apapun ya teman-teman. Jadi bisa jadi yang tersentuh nanti juga di beberapa area gitu, nggak hanya satu aja. Tapi mungkin yang akan lebih banyak tersentuh adalah ya hal-hal yang memang belum beres selama ini internally gitu ya, entah itu luka, entah itu ada emosi yang masih belum terurai gitu. Karena apapun itu yang belum selesai di dalam diri tentunya terpancar atau mempengaruhi aspek banyak aspek dalam kehidupan kita, entah itu ke pekerjaan, entah dalam menjalankan life purpose, ke hubungan kita dengan diri kita sendiri tentunya gitu ya, relasi dengan orang lain dan sebagainya. Memang cleansing energinya cukup besar gitu ya dan intens. Jadi tentunya cleansing, pemurnian diri nggak terjadi begitu aja, ada invitationnya, ada triggersnya gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa dari kita atau majority yang mengalami purging gitu. Purging waktu itu cukup besar juga energinya beberapa bulan lalu, aku agak lupa, November kalau nggak salah, menjelang 11-11 waktu itu. Dan mungkin ini another wave of purging yang cukup besar. Purging sebenarnya bisa terjadi kapan aja ya di saat kita menjalani proses ini, dan itu tentunya si purging ini terjadi gitu ya teman-teman. Tapi just be aware kalau memang purging ini kali ini munculnya agak membagongkan lagi. Dan ini bukan sesuatu yang untuk menakut-nakuti, bukan sesuatu yang perlu dibikin was-was gitu ya, tapi justru supaya harapannya kita jadi mindful juga gitu, bahwa kalau this and this come up dalam bentuk apapun ya, just know bahwa ini memang necessary gitu. Necessary kalau memang mau memurnikan diri gitu ya. Kalau akhirnya menolak ya itu sebenarnya pilihan. Tapi kalau kita menolak, kita denial, ya pemurnian diri itu nggak bisa terjadi, perubahan nggak bisa terjadi. Purging ini bentuknya bisa macam-macam, bisa emosi tertentu yang dominan, yang bermunculan, mungkin lebih intens dari sebelum-sebelumnya, bisa lewat mimpi, bisa tiba-tiba recognizing some patterns gitu ya, bisa memori tertentu muncul terus-terusan, atau mungkin memorinya ada beberapa tapi ujungnya sama gitu, misalnya tentang suatu luka atau isu tertentu, itu juga bisa. Itu kalau bisa disadari, dikenali dengan baik, itu adalah clue-nya untuk akhirnya bisa mengurai dan menyelesaikan itu apapun bentuknya ya teman-teman. Memang ini arahnya selaras dengan tulisanku beberapa hari lalu. Aku lupa judul persisnya, tapi yang jati diri dengan peran kehidupan kita. Jadi sebenarnya kalau kita mau bicara purging, pemurnian diri, it's all about gimana kita bisa selalu mengenali dan terhubung dengan diri kita yang sejati, yang bukan tempelan dari luar, yang bukan suntikan dari luar gitu ya. Juga nggak terjebak dalam peran-peran kehidupan yang kita jalani ini. Menjalankan peran is one thing, but we need to stay true to ourselves gitu kan.
So it's about knowing the real us gitu ibaratnya. Kita perlu bisa dari situ, dari purging itu, dari emosi kita juga bisa mengenali semua yang membentuk kita saat ini. Mungkin habit gitu ya, sifat, termasuk juga our coping mechanism dan defense mechanism kita juga, yang mana termasuk juga ego, cara kita berpikir, persepsi kita, apakah kita memiliki asumsi tertentu akan satu dan lain hal gitu ya. Itu semua terbentuk dari kebanyakan pengalaman masa kecil. Ya pengalaman masa lalu iya, tapi most likely dari masa kecil yang terbawa sampai sekarang. Kadang kita ngerasa this one issue udah selesai. Mungkin iya, betul, nggak salah, but that maybe just one layer. Masih banyak lagi layer lain ya, karena memang lapisannya banyak gitu ya, and that's okay. Buat aku along the way ya, kalau buat aku sendiri memang awalnya kayak nih apa lagi sih gitu. Jujur ada saatnya kayak gitu. Aku 2 hari lalu baru menemukan sesuatu gitu ya, kenapa ya kok gue gini amat gitu. Misalnya ya ada suatu isu, aku diem aja, terus aku baru nemuin ternyata ujungnya inner child issues memang gitu. Jadi kadang kita berpikir kalau ngomong inner child issues kita fokus ke lukanya apa. The pain or the wound mungkin udah nggak hurtful lagi, tapi impactnya ada gitu. Itulah yang aku bilang, pengalaman masa lalu tuh membentuk kita sekarang. Gimana kita menyikapi sesuatu. Apakah, contoh kecil ya, apakah kita fleksibel sama orang? Apakah kita terlalu punya tembok tinggi gitu, bukan boundaries lagi, tapi tembok tinggi itu untuk protection yang sifatnya karena selama ini kita terlalu banyak di survival mode misalnya, yang kayak gitu-gitu teman-teman. Hal-hal kecil itu sebenarnya nggak sekecil itu. Dan kayak tadi aku bilang, along the way setelah kita melewati fase apalagi sih nih gitu ya, seiring dengan waktu kita membiasakan diri untuk berproses dan juga melihat ini semua bukanlah sebagai suatu momok. Once kita menemukan hal-hal yang perlu kita benerin itu, justru kita ngerasa lega. Ada aha moment, ini toh ternyata gitu, dan ada pendorong yang bisa dibilang positif gitu ya, atau semangat yang berbeda untuk menyelesaikan itu. Karena again nggak melihatnya sebagai momok gitu, tapi sebagai kesempatan. Memang okay, this is my chance untuk makin membersihkan diri, semakin bisa menemui diri sejatiku gitu. Jadi sudut pandang dan mindset yang berbeda pun juga akan mempengaruhi energi kita dalam melalui apapun itu. Energetically juga mungkin bisa terasa cepet gitu ya, fast pace gitu. April ini enggak yang santai. Jadi kalau again misalnya emosi triggers gitu kok kayak bertubi-tubi ya, kalau teman-teman resonate dengan ocehanku ini dan bisa mengingatnya, mungkin bisa dijadiin jangkar bahwa ya memang sedang seperti itu gitu ya. Sehingga kita juga bisa mengatur reaksi kita, nggak agresif, nggak defensif gitu ya. Insya Allah bisa nggak impulsif juga gitu, benar-benar bisa take time untuk jeda dulu, reflect dulu nih apa sih gitu, dan kita baru akhirnya meresponnya juga dengan lebih baik gitu, sehingga nggak nambah runyem, nggak nambah ribet gitu ya. Dan akhirnya kan kalau ada tambahan ribet, tambahan runyem, energi kita duluan kan ya yang tercemari gitu, bukan masalah di luarnya. Karena aku sering sampein dan aku rasa teman-teman juga udah sangat tahu, as within so without gitu. Jadi gimana kita akan menentukan di luar diri kita. Kalau ini tentang pekerjaan, kita makin runyem, kita makin ribet ya, mungkin di pekerjaan malah akan tambah chaos dan segala macamnya ya teman-teman, applicable di semua aspek. Dan intensity ini memang akhirnya ada fungsinya. Bukan ada fungsinya, ada benefitnya gitu ya. Again, if you want to see this,
dari sisi yang lebih positif, lebih mindful, lebih optimis gitu ya. Justru this cleansing energy itu sebenarnya if we want to embrace this in a good way, dia tuh bisa ngebersihin multi layers gitu teman-teman. Aku sih ngerasanya gitu ya, karena aku kemarin yang tadi aku bilang, aku nemuin ini itu kayak kayak nyapu bes gitu. Beberapa layer sekaligus, kayak beberapa isu aku jadi ya ampun, satu ini ternyata impactnya kesana 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 gitu loh. Jadi mungkin teman-teman akan merasakan seperti itu juga, dan buat aku kemarin tuh sangat melegakan gitu. Jadi ya tinggal PR-nya gimana aku mengubah diriku aja gitu, sudut pandangku, asumsiku, dan segala macamnya mengenai satu hal ini. Jadi it's actually a good thing sebenarnya teman-teman, kalau memang kita berniat ya untuk membersihkan diri, memurnikan diri, dan kembali ke diri sejati itu. Expansion ini juga termasuk gini, kita misalnya sama ini terbelenggu ya dengan suatu kondisi, merasa terbelenggu oleh satu kondisi, suatu peran tertentu, kita perlu go beyond itu kan. Ajakannya adalah ke arah situ. For some of us memang mungkin langkah awalnya adalah membebaskan diri dari kebelengguan itu, but after that, or maybe for some of you yang enggak terbelenggu, itu expansionnya adalah ke arah melakukan hal-hal yang selama ini tertunda atau udah lama diinginkan tapi belum berani dilanjutin gitu ya. Tertunda ya bisa jadi karena satu dan lain hal apapun itu, tapi and this can be anything ya teman-teman. Bisa new project, bisa mungkin memulai life purpose atau expansion di life purpose-nya. Bisa juga sesimpel mulai lagi ngelakuin hobi gitu. Hobi ini mungkin kelihatan sepele ya, tapi sebenarnya ini penyeimbang yang baik gitu, dan memang kita perlu nyediain waktu dan ruang bagi diri kita melakukan hobi kita tersebut. Again, supaya seimbang gitu ya. Inner work jalan, tapi hal-hal yang memang bisa memberi rasa senang gitu ya, bisa menenangkan kita, mengembalikan kita ke titik tengah, yaitu adalah hobi kita gitu. Jadi hobi mungkin ini juga bisa bermacam-macam. Bisa mungkin yang perlu effort banget gitu ya, misalnya kalau kayak traveling atau hiking atau apa ya, mungkin diantara kesibukan dan peran-peran kita mungkin nggak semudah itu untuk dilakukan, atau ada beberapa hobi mungkin yang membutuhkan budget cukup besar di saat secara kondisi finansial itu nggak sedang, nggak match gitu, nggak bisa memenuhi itu. Ya nggak apa-apa, jangan akhirnya nggak ngapa-ngapain juga. Coba kulik lagi dirinya, apa ya yang bisa gue lakuin, apa yang gue seneng lakuin ya dari dulu. Kalau aku waktu beberapa bulan lalu pernah ada sesiku itu pakai meditasi untuk inner child yang sisi wounded dan sisi lightnya inner child gitu ya. Jadi kita biasanya kalau meditasi nemuinnya sisi yang wounded aja gitu kan ya. Di meditasi itu ada yang menemui sisi inner child yang light, yang masih innocent, yang masih belum ngerasain luka, yang apa, pokoknya yang happy gitu, yang benar-benar purenya anak kecil. Nah sisi diriku yang itu tuh ngingetin aku gitu, kayak kamu inget gak sih kita tuh kan dulu suka ngelakuin ini gitu, yang hal-hal yang kayak selama ini receh tapi ternyata itu menyenangkan. Dan itu karena aku diingatkan, aku catat gitu ya, ya aku coba itu gitu, sereceh apapun itu, dan itu membantu kalau di aku ya teman-teman. Mungkin teman-teman pernah atau ingin mencoba, monggo. Again, itu bisa menyeimbangkan. Cleansing energy ini juga untuk membebaskan kita sebenarnya, to us, for us to break free again dari apapun yang selama ini mengikat kita, peran, kebiasaan lama, pola, suatu belief system yang kita percayai selama ini. Jadi emang kayak ada resetnya gitu, di cleanse dulu, semuanya keluar dulu melalui fase purging. Kita
Nah ini tinggal kita gimana menyikapinya gitu ya. Again, kalau emang kita sadar ini emang udah nggak baik lagi, kita proses gitu. Di aku pernah sampein sebenarnya selama selama ini ya, beberapa bulan ini paling nggak, di aku tuh di saat aku menyadari aja itu sebenarnya udah membersihkan a big portion dari the whole issue gitu. Sebenarnya hanya menyadari aja tuh udah ada kayak udah ada apa ya, kayak kelegaan tersendiri gitu. Dan itu membantu banget untuk akhirnya mengakhiri satu siklus ini. Siklus, aku pernah mention berkali-kali ya teman-teman, dari awal tahun kayaknya gitu. Siklus bisa besar bisa kecil. Nah isu kita ini yang berbagai macam rupa bisa jadi adalah rangkaian bukan isu, rangkaian siklus kecil yang membentuk suatu siklus besar gitu. Jadi em, menyadari aja itu udah sangat baik gitu ya, tapi ada terusannya nih gitu. Apa yang mesti kita ubah? Memang benar-benar diajak untuk introspeksi ya teman-teman, to go within gitu. Jadi kalau memang teman-teman resonate dengan apa yang aku sampaikan ini, di antara kesibukan kita perlu meluangkan waktu. Waktu itu ada salah satu teman yang ngomong di eh, grupnya Mas Adi yang inner child gitu, bahwa nggak ngasih tenaga atau waktu sisa, aku agak lupa tenaga apa waktu waktu kalau nggak salah, untuk diri sendiri gitu ya. Jadi emang itu bagus banget, itu ngena banget gitu. Jadi jangan kalau sempet tapi diluangkan waktu itu, supaya itu juga menandakan seberapa apa ya, peduli kita sama pertumbuhan kita sendiri, seberapa willing kita untuk benar-benar bisa memproses apapun itu demi kebaikan kita sendiri. Kayak tadi expansion ini bisa apapun itu, perhatiin aja signs yang teman-teman dapat gitu ya, entah mimpi, entah itu angel numbers maybe gitu, atau tiba-tiba lagi mikirin sesuatu di Instagram munculnya hal yang persis sama gitu ya, itu mungkin sebagai pengingat. Atau tiba-tiba teman ngomongin apa kok relate ya, oh nih ini mungkin my sign gitu. Nah itu perhatiin aja itu teman-teman, itu kan clues ya sebenarnya dari semesta. Di saat kita kebingungan, ya itulah petunjuk-petunjuknya tuh disebar disebar luaskan melalui hal-hal seperti itu. Di laporan sesi New Moon, aku sempat mention salah satu contoh untuk mengganti lifestyle bahkan gitu ya. Jadi perubahan, perombakan total. Nah itu mungkin juga bukan hanya satu contoh kasus itu aja gitu ya. Itu dari satu one of my clients, my private clients. Tapi mungkin itu juga bisa terjadi di many of us gitu ya. Um, apa ya, perubahannya segitu drastisnya. Mungkin sama ini udah tahu ada dorongannya, tapi mungkin belum yakin arahnya ke sana, belum yakin apa iya sih gue akan seperti itu, atau keraguan atau bahkan ketakutan lainnya. Well, just so you know, bisa aja memang ini udah saatnya untuk memulai nggak harus langsung drastis juga, bisa melalui hal-hal kecil dulu gitu. Tapi langkah awalnya adalah menerima dulu, menerima bahwa oh ya, lifestyleku yang sekarang udah nggak baik lagi, ada yang lebih baik. Ini udah ada petunjuknya melalui ABC. Langkah kecil apa nih yang bisa diambil di awal ini gitu ya, mulai dari yang kecil-kecil aja, nanti new habits akan terbentuk gitu ya. Dan lama-kelamaan si lifestyle itu pun juga akan berubah gitu. Jadi nggak perlu melakukan sesuatu yang grand, yang tiba-tiba jeder gede gitu ya. Ya kalau misalnya bisa dan memungkinkan monggo, tapi kalau it feels too much untuk yang kayak gitu, ya itu carilah hal-hal kecil yang memang bisa membawa ke arah sana. One thing yang aku catat pertama kali adalah communication sebenarnya. Seperti biasa ya, aku tuh kalau nyatet kadang-kadang nyatet aja dulu baru aku rangkai. Kadang-kadang nggak runut gitu kalau yang kayak gini ya. Kalau di sesi sih lebih runut, tapi kalau yang untuk energi update nggak runut. Cuman akhirnya aku mulai paham komunikasi itu gimana, karena seperti yang aku sering mention juga, bahwa ini energi kolektif, nggak hanya kita aja, nggak hanya aku aja, orang-orang di sekitar kita pun juga akan merasakan hal yang sama gitu ya.
disadari atau enggak. Meaning uh, clashing itu akan sangat mungkin terjadi gitu ya. Di saat misalnya gini, kita mau ngelakuin new projects itu ya, atau apapun si expansion itu tadi, mungkin kita akan melibatkan satu dua orang misalnya ya, misalnya kita akan butuh tim gitu ya. Mungkin aja dalam perjalanannya kita bisa aja sebenarnya visinya sama, maksudnya sama gitu ya, tapi ada hal-hal yang memang mungkin berbeda gitu ya. Nah, ini tentang gimana kita sama-sama memaintain komunikasi ini dalam menyampaikan ide atau keberatan tertentu gitu ya, bahkan dengan baik juga, dengan mindful, dengan asertif gitu ya, supaya supaya memang keharmonisannya ini bisa terjaga. Tapi ya lepas dari itu tentunya komunikasi, kemampuan untuk komunikasi kan gak hanya dalam kerja tim gitu ya, dalam kita berkeluarga, dengan pasangan, dengan anak, dengan orang tua. Ya intinya be mindful with your words gitu teman-teman. Dan juga kalau ada orang yang memang kok lebih hurtful ya, kok ngomongnya lebih pedes ya belakangan ini gitu ya, mungkin beliau pun sedang mengalami prosesnya sendiri gitu ya. Jadi karena si emotions during this time can be intense juga gitu. Hal-hal seperti itu pun juga semakin menguji emotional awareness kita, stability kita juga. Oh, stability jadi ingat. Itu sehingga akhirnya juga kita again perlu jeda dulu, reflect dulu, ini gimana nih cara nyikapinnya gitu ya, sehingga kita nggak main main nyablak aja ngebalas segala omongan gitu, diam aja dulu nggak apa-apa. Oh ya, speaking about stability ini, nah with all that is happening gitu ya, dengan segala intense emotions, purging dan segala macamnya, tentunya membuat stability dalam kehidupan kita itu juga bisa terganggu ya. Kayak biasanya gue udah lebih jejak nih, gue lebih yakin nih sama pekerjaan gue rasanya udah oke, dengan pasangan dan segala macam. Karena ini lagi di challenge gitu ya. Again gak hanya kita tapi orang-orang sekitar kita juga. Mungkin yang tadinya terasa stable jadi kerasanya kurang stable gitu, atau bahkan goyah banget gitu. And that's okay. Itu sesuatu yang memang kalau terasa, kalau terjadi itu disadari aja ya teman-teman. Juga stability tentang diri kita sendiri gitu ya. Dalam arti kita selama ini meyakini this is how I am gitu. Dengan segala prinsip hidupku, dengan segala valuesku, dengan segala ina dan itu, kok ternyata banyak hal yang membuatku mempertanyakan diriku sendiri ya. Nah itu kan juga our own stability itu jadi kayak mungkin nggak sekuat biasanya gitu. Nah ini sebenarnya bagian dari portal 44 portal, jadi 4 April. Itu nanti arahnya lebih ke sana, tapi ya nggak hanya itu aja, termasuk energi April. Jadi ya agak lama lah, nggak hanya di portal itu aja, tapi that portal bisa membantu untuk satu dan lain hal lainnya gitu ya. So it's about embracing change gitu ya, dan tentunya embracing change ini perlu ada willingness, perlu release and let go, release diri kita yang lama, habit yang udah nggak selaras lagi, bisa jadi rilis orang-orang tertentu juga gitu yang memang udah nggak selaras lagi sama kita nggak bisa bawa semua orang dari masa lalu kita kan ya. Kita juga perlu perlu bisa memilih dan memilah mana sih yang masih sehat untukku. Bukan berarti meninggalkan itu memusuhi, tapi ya bisa jadi memang udah nggak sedekat dulu lagi. Kita tetap jalan, biarkan mereka berjalan dengan porsinya, dengan jalannya sendiri. Kita bisa mungkin untuk beberapa orang kita maintain hubungannya masih baik gitu ya, tapi nggak berjalan berdekatan. Mungkin bisa seperti itu juga. Mungkin juga perlu meninggalkan banget gitu ya, karena memang udah terlalu ekstrim dampaknya di kita saat ini. Itu mungkin aja. Intinya release and let go, apapun itu, asumsi kita kah, persepsi
dogma doktrin yang selama ini nempel. Teman-teman mudah-mudahan nggak terlalu bosen ya dengar aku ngomong doktrin dogma, karena itu memang sangat mempengaruhi kita banget gitu. Dan kadang-kadang setelah kita melepaskan itu semua, apa yang kita yakini selama ini, kita ada momen meragukan diri kita sendiri gitu ya. Setelah melepaskan banyak hal yang nempel di kita, kita jadi kayak seakan-akan kehilangan jati diri, padahal sebenarnya kita menemukan diri kita yang sesungguhnya gitu. Jadi yakinlah juga sama diri sendiri gitu ya, believe in yourself, that's also one of the keys di April ini, karena memang ya yang kita perlu pegang atau jangkar kita ya diri kita sendiri gitu, bukan apapun yang di sekitar kita, apapun yang melekat di kita, termasuk keluarga gitu ya. Kalau kita sering dengar karma terbesar adalah anak, pasangan, orang tua. 3 hal itu aja muter-muternya, coba dicek dulu. Mungkin ada selama ini yang perlu kita lepas itu juga terkait mereka gitu ya, kayak ada cukup kenceng tentang kontrol issues kan ya di New Moon ya. Mungkin kita perlu rilis kontrol ke anak kita misalnya gitu ya, supaya nah itu komunikasi bisa jadi lebih baik, nggak ada ekspektasi yang terlalu tinggi ke mereka, karena mereka pun juga perlu menemukan jati dirinya sendiri gitu ya. As much as kita pikir kita tahu apa yang terbaik, tapi kan belum tentu. Kita perlu memperbaiki diri kita dulu sambil memantau si anak-anak ini, apakah mereka udah sekiranya dalam jalurnya, apa mereka juga jangan-jangan terkontaminasi oleh lingkungan, entah itu sekolah, entah itu pertemanan, entah itu mungkin anggota keluarga lain gitu ya. Bisa aja. Nah itu sama-sama berproses, komunikasi dengan anak ya yang kenceng, itu perlu disadari dengan baik. Speaking of anak, ada possibility juga mungkin relasi kita dengan anak atau kita sebagai anak ke orang tua itu juga akan apa ya, akan kuat juga ya teman-teman. Aku ngelihatnya sih sosoknya perempuan, jadi it's either us with our daughters atau us with our mothers. Nah itu aja, coba diperhatiin ada nggak issue or whatever yang memang ada clue-nya di situ, atau mungkin itu uh, ada root cause-nya malah di situ gitu. Gitu teman-teman, kayaknya sih itu aja ya. Mungkin kalau ada tambahan kayaknya di sesi 4-4 aja deh. Aku ada sesinya nanti karena udah nggak puasa, balik lagi ke jam 9 ya teman-teman. Oh ya, paling satu gini. Kita mungkin sering beberapa kali dengar tentang meningkatkan vibrasi ya. Ini adalah suatu pembuka sebenarnya untuk ke vibrasi yang lebih tinggi itu. Waktu itu di sesi Zoom yang Ho'oponopono pernah ngebahas kan, vibrasi yang rendah itu ya, yang di bawah 200, di bawah 150 bahkan. Itu ada pride, ada anger, ada guilt, shame, apatis dan segala macamnya. Nah itulah yang kita tanggalkan gitu, karena itu clearly bukan diri sejati kita. Diri sejati kita tuh vibrasinya yang atas, love, joy, enlightenment dan segala macam. Nah dengan kita menanggalkan itu, cleansing, the cleansing energy pergunakan untuk membersihkan itu sehingga akhirnya vibrasi kita naik. Jadi kalau kita bisa again shift cara pandang kita, mindset kita bahwa this is our chance, dan the push within us itu nggak forcing juga teman-teman. Masih dari new moon kemarin forcing to flow masih kenceng ya. Ini justru yang akan jadi bisa menjaga kita bergerak di koridor yang masih sehat gitu, melakukan perubahan, going through all the challenges, nggak lagi forcing gitu ya, nggak lagi memaksakan diri, tapi give yourself some time and space untuk mencerna dulu. Kalau butuh break ya break dulu, bukan berarti cleansing energi gede atau kita pengen raise our vibration terus kita gaspol terus, yang enggak gitu, nanti drain sendiri karena ini intense energinya. Jadi perlu lihai juga untuk memanage energi kita sendiri gitu. If you need breaks dan jeda. Kalau udah
udah oke, udah cukup nih jedanya, yuk jalan lagi. Nah itu dia atur sendiri sesuai kapasitas masing-masing ya, teman-teman. Tapi from force to flow itu still going ya. Masih panjang gitu. Jadi ya flowing flowing itu akan sangat membantu instead of forcing. Forcing akan nggak baik untuk kita. Itu aku ada juga tulisannya kalau nggak saya, apakah memaksa atau mengalir, ada di Instagram. Em, Emang gede di New Moon, teman-teman, kalau ada yang belum dengerin yang sebelum sesi ya, itu ada 2 part. Laporan sesinya itu juga ada 2 part. Aku nggak tahu teman-teman yang denger ini apakah semuanya ikut New Moon atau enggak. Kalau ada yang ngerasa terpanggil, ada dorongan sesi New Moon, aku bisa share karena itu aku nggak bagiin secara publik. Tapi tolong kita sama-sama menghargai juga. Kalau udah aku share, please bener-bener disimak ya teman-teman. Cuma jangan, aku harap nggak cuman kayak iseng pengen tahu gitu, nggak, sadari dulu dorongannya. Kalau memang kerasa ada dorongan yang cukup besar dan itu memang murni karena merasa memerlukan, please feel free chat aku, nanti aku share linknya. Tapi kalau aku harap bukan cuman sekedar iseng belaka gitu, please hargai juga karena ini energi teman-teman yang ikut. Memang aku nggak share sesuatu yang personal, aku nggak touch sesuatu yang very private, apa ya, sesuai kesadaranku ya, nggak menyentuh yang terlalu private. Tapi ya karena it was a closed group, jadi again kalau memang yang nggak ikut tapi memerlukan, please dengan kesadaran yang baik. Mungkin itu aja teman-teman. Again kalau ada update nanti di 44 ya. 44 mungkin aku nggak ngoceh panjang, mungkin hanya untuk yang ikut sesi aja, aku belum tahu sih. Tapi nanti insya Allah kalau ada update aku share di situ. Terima kasih teman-teman.